Semua tergantung dari playbook untuk meracik ya sebuah taktik strategi di starting eleven ya, bermain dengan 3-4-3 atau dengan pola apapun. Dan netizen atau penggemar sepak bola Indonesia tentunya tidak sabar juga ingin menyaksikan aksi-aksi dari Miliano, Mauro, apalagi dengan anak muda ini seperti Adrian Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Besok kita nantikan trio baru yang baru dinaturalisasi, Mauro Cicera, Miliano Jonathan, dan Adrian Wibowo pada FIFA Matchday. Besok berlangsung tanggal 5 September tahun 2025 pada saat Indonesia melawan Taiwan. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya semoga kalian semua baik-baik saja bersama seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas, semoga dimudahkan rezeki untuk kita semua. Tetap semangat. Sekarang saya beralih untuk bicara timnas senior. Kita lupakan dulu hasil yang mengecewakan di timnas U23 kita setelah bermain imbang 0-0 dengan Laos. Nah, timnas Garuda kita atau timnas senior ini akan bertarung melawan Taiwan. Kita tahu semua ya, tanggal 5 atau hari Jumat nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menarik bahwa ada perubahan pemain. Kalau sebelumnya Patrick Kluivert sudah mengumumkan 27 pemain ya, tapi sekarang ada 29. Kenapa? Karena ketambahan ada pemain seperti Adrian Wibowo, seperti yang sudah diumumkan oleh klubnya Los Angeles FC. Dia dilepas untuk memperkuat timnas karena ada panggilan. Jadi kalau klub mereka sudah mengumumkan, pasti sudah ini form benar bahwa dia diminta oleh PSSI untuk bermain di FIFA Matchday ya. Kemudian juga ada penambahan dengan Miliano Jonathan masuk setelah kemarin selesai pengambilan sumpah dari Miliano Jonathan dengan Menteri Hukum Pak Supratman Adgas, dan apa yang diinginkan dinantikan oleh Miliano sudah terwujud. Dia menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas kita. Nah, akan diupayakan seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Pak Erik bahwa Miliano diinginkan untuk tampil melawan Taiwan dan juga Lebanon dalam 2 pertandingan di FIFA Matchday ya, termasuk dengan Adrian Wibowo ini. Makanya nama mereka masuk ya, karena sebelumnya kan sudah ada Mauro Cicera yang sudah diambil sumpah dan dia sudah ikut latihan bersama, bahkan lebih awal dibandingkan dengan Miliano karena harus bisa menunggu dulu untuk pengambilan sumpah kemarin di kantor Menteri Hukum. Dan bersama dengan Adrian Wibowo mereka bergabung saat ini di Surabaya untuk mempersiapkan diri. Jadi nama mereka sudah tercantum ya. Kenapa 29? Sebenarnya 30 ya teman-teman. Ada nama Mesilgers yang kemudian mundur, tidak jadi memperkuat timnas karena masih mengurusi, diberikan kelonggaran lah untuk Mes mengurusi transfer dia yang kemarin itu tertunda atau dia telat masuk di Brest karena dari FC Twente ini ingin melepas dia untuk kemudian ada negosiasi yang terjadi dengan Brest, klub di Liga Prancis, tapi sampai di akhir batas waktu tidak keburu sehingga dia tertahan, masih sementara masih menjadi milik dari FC Twente, sehingga Mes itu tidak bisa memperkuat timnas kita di FIFA Matchday. Oke, tanpa Mes juga kita masih ada pemain-pemain di belakang ya, karena kita masih ada Bang Jai sebagai kapten, Rizky Ridho, ada Justin Hapner, ada Jordi Amat juga bisa dimaksimalkan untuk bisa bermain, karena ada beberapa pemain yang bermain di flank, di back sayap juga bisa ditarik bermain di back tengah. Jadi opsinya banyak lah. Verdong bisa main di sana, Kevin Dix juga ikut bisa bermain di sana, Sandy Walsh juga bisa bermain. Jadi banyak lah pilihan bagi Patrick Kluivert. Tapi kita sekarang ingin menantikan kehadiran dari anak muda ini ya, Adrian Wibowo. Karena banyak yang mengatakan kok dia nggak naturalisasi. Saya pikir dia tidak ya,
karena dia akan sama seperti Elkan sebelumnya juga ya, kita bisa melihat. Dan dia punya orang tua, ayah itu masih punya paspor Indonesia dan lahir di Indonesia ya, jadi dia bisa bermain. Nah, menarik karena dia bermain di flank di kanan. Itu sudah dengan kehadiran dari Adrian ini itu banyak ya kalau dari sisi flank, karena ada Jakob, ada Marcelino bisa bermain di sana, ada Eliano Reinders juga bisa bermain di sana, bahkan Miliano Jonathan bisa bermain di flank. Nah, itu yang kita akan tunggu ya, apakah Adrian Wibowo ini langsung dimainkan termasuk dengan Miliano di starting 11 dan Mauro Silstra, kan banyak yang menantikan itu. Saya pikir oke lah ya kalau bisa diberikan jam bermain untuk debut mereka. Namun akan dilihat dengan kondisi terakhir mereka, karena mungkin bisa aja dari faktor kelelahan mereka, karena mungkin baru tiba ya. Tapi kalau mereka siap pasti dimainkan. Dan bagi Miliano setelah Adrian, tentunya mereka menginginkan, tidak sabar untuk mengenakan jersey timnas kita ya, bermain di FIFA Matchday ya. Sekarang semua tergantung dari Kluivert untuk meracik ya sebuah taktik strategi di starting 11 ya, bermain dengan 3-4-3 atau dengan pola apapun. Dan netizen atau penggemar sepak bola Indonesia tentunya tidak sabar juga ingin menyaksikan aksi-aksi dari Miliano, Mauro, apalagi dengan anak muda ini seperti Adrian Wibowo. Dia satu klub dengan Son Heung-min, pemain Korsel yang baru pindah dari Tottenham Hotspur menuju ke Los Angeles. Dan saya pikir ini aset yang luar biasa kalau kita bisa dapatkan. Sayang memang dengan usia muda ini, kalau dari awal-awal sebelum-sebelumnya dia masuk di timnya U23 kemarin yang bermain Laos, saya pikir kita itu oke sekali, top ya, dengan dia bermain di sayap kanan ya. Kemudian kita punya Rafael Stoic ya, apalagi kalau sudah terdaftar dengan ada Mauro yang masuk di U23, karena semua memungkinkan kan, cuma memang belum terdaftar, jadi mereka sulit. Padahal usia mereka sangat layak untuk bisa bermain. Kalau bisa bayangkan ada Rafael Mauro di depan ya, kemudian ada Adrian, Rafael Stoic, Miliano, wah, itu Laos dilahap kemarin tuh. Sayang sekali memang. Tapi oke, kita lupakan itu. Sekarang kita fokus ingin melihat timnas senior kita bermain melawan Taiwan dan juga melawan dengan Lebanon. Ya, semoga ada hasil yang bagus, hasil terbaik yang kita bisa dapatkan di 2 FIFA Matchday ini, sehingga kita juga bisa mendapatkan poin tambahan ya untuk di ranking FIFA. Jadi di sini juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang harus dimainkan sebelum tampil di Oktober, karena di Oktober itu yang paling penting kan. Ada di grup B Piala Dunia Zona Asia putaran keempat, kita akan bertarung dengan Arab Saudi dan Irak, 2 tim kuat di grup kita. Nah, dari sinilah kerangka itu bisa terlihat tersusun ya untuk bisa tampil di sana. Tapi kalau dengan sudah ada ketambahan pemain-pemain seperti Mauro, Miliano dan Adrian, saya pikir oke ya tim ini. Artinya kedalaman skuad juga perlu dilihat, keseimbangan tim yang bermain di starting 11 dan juga di cadangan itu bisa tidak berbeda jauh dan bagus, keseimbangan itu perlu. Sehingga opsi-opsi ini banyak harus dipikirkan oleh Kluivert dan dibantu oleh Alex Pastoor sebagai asisten dan Dani Lansat. Ya, mari kita akan tunggu ya penampilan dari pemain-pemain yang baru bergabung dengan kita. Nah, semoga juga mereka bisa memberikan warna lain ketika mereka masuk berseragam tim nasional kita. Jadi ada rasa penampilan yang oke, yang membuat tim ini lebih bergairah ya di dalam hal bermain dengan sepak bola menyerang, kemudian bermain dengan cara mereka ya yang mereka dapatkan di klub masing-masing. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang bagus ya, modal bagi tim nasional kita. Ada pemain-pemain yang kita bisa dapatkan di FIFA Matchday seperti Miliano, Mauro dan Adrian Wibowo. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan mereka, kedatangan mereka yang dinantikan oleh banyak orang untuk bisa tampil di FIFA Matchday, dan semoga juga ada hasil positif. Itu yang paling penting untuk tim nasional kita yang dipersiapkan ke putaran keempat Piala Dunia Zona Asia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.